Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Kita sedang membahas beberapa poin yang berkaitan dengan tauhid dan syirik. Salah satu di antara bentuk syirik adalah beribadah kepada Allah melalui perantara. Perantaranya ini orang-orang soleh, baik dari kalangan para nabi ataupun para wali Allah Azza wa Jalla. Akibatnya mereka beribadah kepada perantara ini dalam bentuk berdoa, dalam bentuk meminta, bahkan dalam bentuk sujud atau yang sejenisnya, dengan anggapan yang mereka sembah ini kelak menjadi penyelamat di hadapan Allah. Karena mereka orang-orang suci, orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi mereka akan menjadi pembela di sisi Allah pada hari kiamat. Nah, beribadah melalui perantara ini adalah hal yang bisa menjadi penyebab turunnya murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Mungkin ada pertanyaan. Orang-orang musyrik, niat mereka menyembah selain Allah itu baik, bagus. Niatnya untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah agung, Allah itu terlalu mulia. Sedangkan kita kotor, kita banyak dosa, banyak maksiat, banyak kesalahan, banyak penyimpangan, merasa tidak pede, merasa tidak layak masuk mendekat kepada Allah Azza wa Jalla kecuali melalui perantara. Seperti mau mendekati raja, seorang rakyat mau mendekati kepala negara, mungkin raja, mungkin presiden, sultan, atau yang lain-lainnya. Raja atau presiden begitu agung, begitu luhur. Kita rakyat jelata, apa bisa langsung berjumpa? Tentu saja tidak. Ada prosedur, ada proses yang harus dilalui. Nah, salah satunya harus dengan perantara orang yang dekat dengan raja, dengan presiden, mungkin ajudannya, mungkin menterinya, mungkin asisten pribadinya, atau siapapun yang dekat. Dan itu karena mengagungkan raja atau presiden. Demikian juga dalam mendekat beribadah kepada Allah, meminta kepada Allah. Nggak bisa langsung, kata mereka. Saking agungnya Allah. Hanya bisa didekati melalui perantara. Jadi orang-orang musyrik ketika menyembah berhala, maksudnya bukan merendahkan, menghinakan keagungan Allah Azza wa Jalla. Bahkan ingin mengagungkan Allah. Mereka berkata, innama a'budu hadhil wasa'id liyuqarribunani ilaihi wa tadulluni wa tudkhiluni alaihi fahuwa hadzal maqsud.
Aku hanyalah beribadah kepada perantara-perantara ini, agar perantara ini bisa mendekatkan diriku kepada Allah, menunjuki aku kepada Allah, dan memasukkan aku ke ranah yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Ini maksudnya. Makanya yang dijadikan perantara itu orang-orang soleh. Orang-orang yang menjadi kekasih Allah, para nabi, para wali Allah Azza wa Jalla. Kalau demikian, kenapa perbuatan ini dianggap mengundang murka Allah, kemarahan Allah, azab Allah? Kenapa diancam dengan ancaman kekal di dalam neraka? Kenapa berakibat dihalalkan darahnya, dihalalkan kehormatannya, dihalalkan juga hartanya? Ini pertanyaan yang muncul. Kita kan baik, mengagungkan Allah. Saking agungnya Allah nggak bisa kita dekati langsung oleh diri kita yang kotor. Maka melalui perantara agar bisa disampaikan kepada Allah. Dan perantara ini kelak akan menjadi pembela, pemberi syafaat kepada kita. Pertanyaan yang muncul untuk menepis anggapan yang barusan adalah pertama. Hal yajuzu ayyashra Allah subhanahu wa ta'ala li ibadihi at-taqarruba ilaihi bisyufa'a wal wasa'id. Apa mungkin Allah Azza wa Jalla mensyariatkan bahwa untuk mendekat Allah, mendekat kepada Allah itu harus melalui perantara? Ada nggak ini dari syariat Allah Azza wa Jalla? Ternyata tidak ada. Sehingga pengharamannya itu diambil langsung dari ketetapan syariat, ataukah ini merupakan sesuatu yang dianggap buruk secara akal dan fitrah? Karena dianggap buruk oleh akal dan fitrah, maka dianggap terlarang juga secara syar'i. Bahkan syariat menetapkan apa yang dianggap buruk oleh akal dan fitrah merupakan seburuk-buruk keburukan. Dan ini yang menjadi rahasia. Kenapa keburukan ini tidak akan diampuni oleh Allah kalau terbawa mati? Perbuatan syirik ini merupakan seburuk-buruk keburukan, sejelek-jelek kejelekan, sesalah-salah kesalahan yang menyebabkan pelakunya tidak akan diampuni kalau dosa ini terbawa mati. Sebagaimana pernyataan Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 48, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Sungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi akan mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendaki. Ayat ini kata para ulama termasuk dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab yang berjudul Ahkamu Uswatil Mu'minin. Ayat ini diperuntukkan bagi yang tidak tobat. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau tidak tobat, terbawa mati. Tapi dosa selain syirik walaupun tidak ditobati, terbawa mati, mungkin diampuni. Apa bagi semua orang? Tidak. Liman yasha. Bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi dosa apapun selain syirik, terbawa mati, mungkin diampuni. Mungkin tidak. Tapi kalau syirik terbawa mati pasti tidak akan diampuni. Kenapa dosa selain syirik mungkin saja diampuni walaupun tidak tobat, walaupun terbawa mati? Ya mungkin dosa-dosa itu terhapus oleh kebaikannya yang sangat banyak. Dia mungkin melakukan dosa,
tapi melakukan banyak ibadah, kebaikan dan amal soleh. Kebaikan inilah yang bisa menghapus dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Salat yang 5 waktu. Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah. Itu menghapus dosa. Karena itu kebaikan. Dosa yang tidak ditobati, terbawa mati mungkin terhapus dengan itu semua. Dengan infak dan sedekah, inna sedekah tudfi'u ghadabar rahman. Sedekah itu memadamkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Di dosa selain syirik mungkin diampuni. Adapun syirik terbawa mati, nggak ada ampunan. Coba perhatikan pernyataan yang barusan, fokuskan hati kita, pikiran kita terhadap jawabannya dan jangan dianggap remeh. Karena jawaban ini menyebabkan kita bisa membedakan antara orang-orang musyrik dan ahli tauhid. Antara orang yang kenal, tahu tentang Allah dan orang yang jahil, yang bodoh, yang tidak kenal Allah. Antara ahli surga dan ahli neraka. Bagaimana jawaban atas pertanyaan tadi? Kita jawab dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla, dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pertolongan, penguatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semoga dengan ini Allah memberikan hidayah. Sebab siapa orang yang diberi hidayah oleh Allah, tak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya siapa orang yang Allah sesatkan, tak ada yang bisa memberi hidayah. Tak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah berikan, tapi tak ada yang bisa memberikan apa yang Allah halangi. Kita jawab, syirik itu ada 2 jenis. Jenis pertama adalah syirik yang berkaitan dengan zat yang disembah. Berkaitan dengan zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Menganggap penguasa alam semesta ini ada 2, selain Allah ada lagi, gitu tuh. Menyamakan nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah dengan sifat makhluknya. Itu syirik yang berkaitan dengan zat yang disembah, dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, dengan perbuatan-perbuatannya. Itu jenis syirik yang pertama. Jenis syirik yang kedua, syirkun fi ibadati wa muamalatihi. Syirik di dalam hal peribadatan dan muamalah kepada Allah Azza wa Jalla. Sekalipun nih, orang yang melakukannya meyakini Allah itu esa, satu-satunya. Allah itu tak ada tandingan dalam hal zat, sifat, ataupun perbuatannya. Tapi dalam hal ibadah dia bikin tandingan. Kepada Allah ibadah, kepada selain Allah ibadah. Adapun yang pertama, syirik dalam hal zat dan nama-nama, sifat dan perbuatan, itu disebut dengan syirik di bidang rububiyah dan asma wa sifat. Kalau yang kedua ini, syirik dalam beribadah dan bermuamalah kepada Allah, disebut syirik di bidang uluhiyah. Yakin Allah satu-satunya pencipta, pengatur alam jagat raya, pemberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, dan seterusnya. Tak ada tandingan Allah dalam hal itu. Tapi nyembahnya kepada Allah dan kepada selain Allah. Ada yang mereka sembah selain Allah. Itu syirik di bidang uluhiyah.
Walaupun bertauhid di bidang rububiyah dan asma wa sifat, meyakini Allah satu-satunya pencipta, ditauhidkan Allah dalam hal itu. Ini syirik di bidang uluhiyah, dan yang pertama syirik di bidang ar-rububiyah. Ini dua jenis syirik. Kita rinci lagi, adapun syirik pertama, syirik di bidang rububiyah. Itu ada dua jenis. Pertama disebut syirik ta'til. Ta'til itu mengingkari kerububiahan Allah. Mengingkari Allah itu pencipta semesta alam, mengingkari Allah itu pengatur alam jagat raya, mengingkari Allah itu yang menghidupkan, yang mematikan, dan seterusnya. Dan ini seburuk-buruk jenis syirik. Contohnya siapa? Contohnya syiriknya Raja Namrud ketika dialog dengan Nabi Ibrahim. Siapa Rabbmu? Kata Nabi Ibrahim, Rabbku yang mematikan dan yang menghidupkan. Kata Raja, aku juga bisa mematikan dan menghidupkan. Dipanggil dua budak, satu dibunuh, dimatikan, satu dibiarkan hidup. Seperti syiriknya Fir'aun laknatullahi alaih ketika ditanya Nabi Musa, siapa Rabbmu? Kata Nabi Musa, siapa ilahmu sembahanmu? Kata Nabi Musa, sesembahanku itu Rabbul Alamin, penguasa semesta alam yang ada di langit. Maka dalam rangka mengejek, melecehkan, dalam rangka mengingkari keberadaan Allah di atas langit, dalam rangka mengingkari atau ta'til, menafikan bahwa Allah Rabbul Alamin, berkata si Fir'aun ini kepada teknokratnya, Haman namanya, agar Haman ini membuat bangunan yang tinggi, menara yang tinggi dengan tangga yang menjulang tinggi, nanti aku akan naik sehingga bisa melihat sesembahan Musa. Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 36-37 tentang si Fir'aun ini. Kata Allah, wa qala Fir'aunu ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab samawat fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Hai Haman, bangunkan untukku bangunan yang menjulang tinggi yang sampai ke langit, agar aku bisa melihat sesembahan Musa. Aku menduga Musa ini dusta, bohong. Gitu si Fir'aun tuh. Jadi kalau umpamanya dalam pikiran yang piciknya Fir'aun, kalau Allah ada di atas langit, berarti untuk sampai ke Allah tuh harus naik ke atas. Karena picik pikirannya. Dia nggak tahu walaupun Allah berada di atas langit, tapi dia dekat dengan makhluknya, melihat, mengawasi, mengetahui seluruh yang dilakukan oleh makhluknya, bahkan yang tersirat dalam dada-dada mereka. Allahul ladzi huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu ila sama wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi pada waktu 6 hari. Lalu dia istiwa di atas arsy. Arsy itu makhluk Allah paling tinggi. Allah di atasnya lagi. Ba'inun min khalqi. Terpisah dari makhluknya. Gak butuh kepada arsy. Tidak menempati arsy. Dan tidak berarti lebih kecil dari arsy. Tapi walaupun Allah berada di atas arsy yang menurut kita sangat jauh,
Ya'lamu ma yaliju fil ard. Tapi Allah tahu apa yang masuk ke dalam bumi. Wa ma yakhruju minha, apa yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama, apa yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu menyertai kalian di mana saja kalian berada. Jadi untuk bisa mendekat Allah ya nggak perlu naik ke langit pakai Apollo, pakai helikopter. Membisikkan nama Allah dalam hati Allah tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Jadi si Fir'aun menganggap kalau Allah ada di atas langit berarti harus naik ke atas untuk bisa dekat. Itu pikiran Fir'aun yang picik. Jadi ini yang disebut dengan syirik ta'til. Ta'til itu mengingkari, menolak, menafikan, meniadakan. Maknanya adalah dinafikanlah kerububiahan Allah. Allah nggak menguasai langit dan bumi. Allah nggak menciptakan langit dan bumi. Allah tidak mengatur segala urusan di muka bumi gitu. Itu ta'til. Dari ta'til melahirkan syirik. Dan syirik pasti mengandung ta'til. Jadi antara syirik dan ta'til ini dua-duanya merupakan kesatuan yang utuh. Setiap orang musyrik pasti mu'attil. Setiap orang musyrik pasti mengingkari kerububiahan Allah. Dan setiap orang yang mengingkari kerububiahan Allah pasti dia musyrik. Walaupun pokok pangkal penyebab syirik itu tidak selalu ta'til, enggak. Ada kalanya orang mengakui kerububiahan Allah tapi terjerumus ke dalam kemusyrikan, ya banyak. Tidak mentauhidkan Allah seperti orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW zaman baheula, mereka tidak menduakan Allah dalam hal kerububiahan. Mereka meyakini Allah pencipta, Allah pengatur alam, Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Mereka yakini, tapi dalam hal ibadah mereka menduakan Allah. Jadi setiap syirik ta'til, setiap ta'til syirik, tapi syirik tidak selalu ta'til penyebabnya, tidak. Nah, jadi pokok pangkal syirik kembali kepada ta'til. Ada 3 jenis ta'til. Sekali lagi, ta'til itu maknanya adalah menolak, mengingkari, meniadakan. Maksudnya menolak kerububiahan Allah. Menolak pengaturan Allah terhadap kehidupan yang ada di alam ini. Ada 3 jenis ta'til. Pertama adalah ta'tilul masnu an sanihi wa khaliqihi. Dia meniadakan hubungan antara ciptaan dengan penciptanya, antara yang dibuat dengan pembuatnya. Meyakini alam ini bukan ciptaan Allah. Alam ini jelek sudah ada dari dulu, tidak pernah diawali oleh ketiadaan dan tidak akan berakhir dengan kefanaan. Alam ini abadi, kata mereka, bukan diciptakan. Ini ta'til masnu'an sanihi wa khaliqihi. Ini orang-orang ateis kayak begitu tuh. Tidak mengakui eksistensi Allah, keberadaan Allah. Alam ini ada jelek dari dulu. Ada yang menciptakan dan akan tetap ada, tidak akan pernah hancur. Ini jenis ta'til yang pertama. Jenis ta'til kedua, kalau yang pertama mah nggak ada orang Islam kayak gitu. Kalau ada ngaku Islam tak kayak gitu udah murtad itu.
meyakini bahwa alam jagat raya ini ada dengan sendirinya, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, tidak ada yang membuatnya. Tapi ngaku muslim, ya udah murtad sudah. Gak ada orang Islam kayak gitu. Nah, yang kedua ini ada orang Islam yang masuk ke jenis ta'til yang kedua. Apakah itu? Yaitu ta'tilus sani subhanahu wa ta'ala an kamalihil muqaddas bita'tili asma'ihi wa usafihi wa af'alihi. Kedua, ta'tilnya atau meniadakan Sang Pencipta dari kesempurnaan yang memang dia harus disucikan dalam hal itu dengan cara mengingkari nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan Allah baik sebagian ataupun seluruhnya. Mereka meyakini Allah itu nggak punya sifat. Kalau yang seperti itu sudah kufur, sudah murtad. Seperti contoh kelompok Jahmiyah dan Quramitah. Mereka itu mengingkari adanya sifat Allah. Allah nggak punya sifat. Karena kembali ke yang tadi. Niat mereka baik. Ditolaknya sifat dari diri Allah baik. Karena apa? Ingin mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Jadi diingkari semua sifat Allah karena semua sifat Allah dimiliki oleh makhluk. Allah mendengar, makhluk mendengar. Jadi kalau gitu Allah nggak mendengar. Allah melihat, makhluk melihat. Oh sama, kalau gitu Allah nggak melihat. Allah berbicara, makhluk berbicara. Oh sama, kalau begitu Allah nggak berbicara. Begitu terus tuh. Allah punya tangan, makhluk punya tangan. Oh serupa, kalau gitu Allah nggak punya tangan. Diingkari oleh Jahmiyah, oleh Quramitah. Sampai akhirnya tanpa disadari mereka menganggap Allah lebih buruk daripada makhluk. Makhluk lebih sempurna daripada Allah. Karena kalau makhluk punya tangan, punya kaki, punya mata, bisa bicara, bisa mendengar, bisa melihat, Allah mah tidak. Kan lebih buruk. Makhluk dianggap lebih sempurna daripada Khaliq, daripada Allah. Tanpa disadari dengan menafikan sifat dari Allah. Dengan mengingkari sifat dari Allah. Yang maksudnya ingin mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Tanpa mereka sadari mereka sudah menjerumuskan diri kepada menyerupakan Allah dengan makhluk yang lebih hina. Kalau Allah melihat, kita melihat, oh kalau begitu Allah nggak melihat. Dengan niat agar Allah tidak dianggap serupa dengan makhluk. Kita tanya, kalau Allah tidak melihat, apa tidak serupa dengan makhluk? Ada makhluk yang tidak bisa melihat? Banyak. Lebih hina dibanding yang bisa melihat. Kalau Allah mendengar dianggap serupa dengan makhluk lalu ditolak, Allah nggak mendengar. Karena kalau mendengar serupa dengan makhluk. Loh, apakah kalau Allah tidak mendengar nggak serupa dengan makhluk? Ada nggak makhluk yang tidak mendengar? Banyak. Allah punya tangan, diingkari karena akan sama dengan makhluk. Allah nggak serupa dengan makhluk. Loh, kalau Allah dianggap tidak punya tangan, apa tidak serupa dengan makhluk? Ada nggak makhluk yang nggak bertangan? Banyak, lebih hina dan seterusnya. Jadi inilah ta'til jenis yang kedua, kufur yang kayak begitu. Nah, ada lagi di kalangan kaum muslimin yang mengingkari hanya sebagian dari sifat Allah. Sebagian yang lain lagi ditolak karena ta'wil. Seperti umpamanya adanya sifat 13 dan 20. Loh, sifat yang lain dikemanakan? Ar-Rahman, Ar-Rahim itu sifat Allah. Kenapa ditolak? Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Al-Musawwiru
Al-Bari'ul Musawwir, dan seterusnya, itu ditolak. Tidak ditetapkan sebagai sifat Allah, padahal itu sifat Allah. Ini ta'til sani'an kamalihil muqaddas. Jadi mengingkari sebagian sifat Allah, menetapkan sebagian yang lain. Pokoknya selama ada pengingkaran kepada sifat Allah, baik sebagian ataupun seluruhnya, maka itu ta'til. Kalau yang menolak seluruh sifat Allah bisa kufur seperti Jahmiyah. Makanya Imam Asy-Syahrustani dalam kitab Al-Milal wan Nihal ketika menjelaskan umatku terpecah menjadi 73 golongan, semua masuk neraka kecuali satu. Yang 72 ini masih muslim. Tapi di antara 72 ini enggak ada Jahmiyah, karena Jahmiyah di luar itu. Jadi orang yang mengingkari seluruh sifat Allah kufur sudah. Adapun orang yang mengingkari sebagian sifat Allah dan menetapkan sebagian sisanya karena takwil, tidak dianggap kafir. Mereka tetap muslim. Tapi muslim yang terancam dengan ancaman neraka sebagaimana hadis, semuanya masuk neraka kecuali satu. Yang masuk neraka itu dianggap muslim. Karena Nabi menyatakan, "Sataftariqu ummati," umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Masih dianggap umatku. Muslim berarti. Sehingga kalau toh dosanya tidak terhapus oleh hal-hal lain seperti taubat, seperti istighfar, seperti kebaikan, lalu ke neraka terlebih dahulu, tidak akan abadi di nerakanya. Hanya sementara. Tidak akan sementerus. Walaupun semen abad. Inilah ta'til jenis yang kedua. Yaitu menafikan, meniadakan, mengingkari kesempurnaan dari Allah Azza wa Jalla dengan cara menolak sifat baik sebagian ataupun seluruhnya. Jenis ta'til ketiga, ta'tilu mu'amalatihi amma yajibu 'alal 'abdi min haqiqatut tauhid. Mengingkari hak uluhiyah Allah. Hak untuk ditauhidkan dalam uluhiyah Allah, dalam bermuamalah. Mereka meyakini Allah Maha Sempurna, Allah Pencipta alam jagat raya, meyakini kerububiahan Allah dan Allah esa dalam hal itu. Tapi dalam hal penyembahan, mereka menyembah juga kepada selain Allah, selain menyembah Allah. Itulah tiga jenis ta'til. Dari ta'til seperti ini lahir berbagai macam kelompok yang menyimpang. Pertama, muncul kelompok aliran Wihdatul Wujud. Wihdatul Wujud menyatakan tidak ada khalik, tidak ada makhluk. Tidak ada pencipta, tidak ada yang diciptakan, karena kedua-duanya menyatu, manunggal antara Allah sebagai khalik dengan makhluk ciptaannya. Allah menyatu dengan diri kita, Allah menyatu dengan pohon, dengan batu, Allah ada di mana-mana. Karena Allah menempati semua tempat, menyatu dengan seluruh makhluknya. Ini namanya wihdatul wujud, dan itu berbahaya. Di mana kekeliruannya? Ya kelirulah. Itu menafikan keberadaan Allah di atas arsy. Allah itu istiwa di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kalau wihdatul wujud meyakini zat Allah menyatu dengan seluruh makhluknya. Bahaya enggak? Bahaya. Dan itu terbantah dengan peristiwa Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa kan ingin melihat Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Lan tarani," kamu tidak akan bisa melihat aku.
Sekarang gini aja, aku akan menampakkan diri di gunung batu yang super kuat, super besar. Gunung batu, cadas keras. Fa in istaqarra makanah fasawfa tarani. Kalau gunung batu ini tetap di tempatnya, kamu akan bisa lihat aku. Ketika Allah menampakkan diri di gunung itu hancur, musnah, berkeping-keping. Goncangannya dahsyat sampai Nabi Musa pun pingsan karenanya. Gak mampu, gak bisa. Jadi kalau Allah menyatu dengan makhluk, gunung segede itu, sekuat itu, sedahsyat itu hancur berkeping-keping. Apalagi manusia. Dan ini menjadi ayat yang membantah secara telak tentang konsep wahdatul wujud. Inilah yang pertama. Kedua, dari ta'til tadi dengan 3 jenis ta'tilnya, itu lahir juga syirik orang-orang yang mulahidah. Mulahidah itu orang-orang yang mengingkari keberadaan Allah. Ateis mereka. Mereka berkeyakinan bahwa alam ini qadim. Alam ini sudah ada sejak dahulu. Tidak pernah tiada. Keberadaan alam tidak diawali oleh ketiadaan dan akan ada secara abadi, tidak akan diakhiri oleh ketiadaan. Tidak akan diakhiri oleh kepanaan. Wa annahu lam yakun ma'duman aslan. Alam itu tidak pernah tidak ada dan tidak akan pernah tidak ada. Selalu ada sejak awal sampai akhir. Seluruh kejadian yang ada di alam jagat raya ini menurut mereka itu ada hubungan sebab akibat antara satu dengan yang lain, tapi tetap saja itu merupakan fenomena yang terjadi di alam ini. Mereka menyebut keterkaitan antara satu kejadian dengan kejadian lain tak lepas dari apa yang disebut dengan uqul wan nufus. Uqul itu penyebab utama, akal-akal yang ada di balik semua kejadian, dan nufus itu artinya apa? Ruh, spirit. Itulah syiriknya kaum ateis. Itu disebabkan karena apa tadi? Karena mengingkari adanya hubungan si pembuat dengan buatannya. Alam ini nggak ada yang bikin. Alam ini nggak ada yang buat. Alam ini ada dengan sendirinya dan akan tetap ada. Nggak ada yang namanya pencipta alam ini. Lahir juga syirik orang-orang yang mentaktil nama-nama dan sifat serta perbuatan Allah seperti yang tadi sudah disinggung, kelompok Jahmiyah, kelompok Quramitah. Mereka tidak menetapkan bahwa Allah punya nama dan punya sifat. Bahkan disebutkan bal ja'alul makhluqa akmala minhu. Mereka menganggap makhluk lebih sempurna daripada Khaliq. Mereka meyakini ada pencipta. Mereka tahu ada Allah. Tapi Allah tuh nggak punya nama, nggak punya sifat. Untuk menghindarkan penyerupaan Allah dengan makhluk, makanya diingkari. Makhluk punya tangan, Allah nggak punya tangan. Makhluk bisa melihat, bisa mendengar, Allah nggak melihat, nggak mendengar. Makhluk bisa bicara, Allah nggak bisa bicara. Dan seterusnya. Ini menjadikan makhluk lebih sempurna daripada Allah Azza wa Jalla. Dan hal ini seperti pengingkaran Jahmiyah terhadap asma dan sifat Allah dengan niat mensucikan Allah. Juga orang yang menyembah Allah dengan melalui perantara niatnya bagus.
yaitu ingin mengagungkan Allah, mensucikan Allah. Makanya saking agungnya nggak bisa didekati oleh orang yang banyak dosa, harus melalui perantara. Niatnya dua-duanya bagus. Caranya yang keliru. Makanya al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Niat tidak boleh menghalalkan segala upaya. Niat bagus wajib diraih dengan cara yang baik, cara yang bagus. Yang dinilai oleh Allah cara, bukan niat. Niatnya iya dinilai, tapi cara itu yang jauh lebih dinilai oleh Allah. Niatnya maksudnya bagus, caranya salah, tetap dosa. Seperti kita menipu, merampok, korupsi. Niatnya untuk bangun masjid. Niatnya untuk bangun pondok pesantren. Niatnya untuk menyantuni fuqara masakin tapi nggak punya uang, rampok. Niatnya bagus. Ini madhab Robin Hood. Kan gitu katanya Robin Hood ya. Merampok orang-orang kaya untuk dibagi-bagi kepada orang miskin. Itu jahat atau buruk? Tetap jahat dan buruk. Tapi niatnya bagus. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Niat tidak menghalalkan segala cara. Maka niat sebagus apapun tetap yang dinilai adalah bentuk perbuatannya. Dalam hal keburukan, amalan orang tidak dilihat dari niat. Orang merampok sudah. Kamu melakukan kejahatan merampok. Kata para ulama, niatnya untuk bangun masjid, tetap aja dihukum. Apakah polisi, hakim, jaksa akan membebaskan? Oh ini mah bagus niatnya untuk bangun pesantren, jadi bebas, malah kita dukung. Atau nanti semua orang jadi perampok, gerak. Tetap saja itu sebuah kejahatan. Oleh karena itulah maka orang yang niatnya mengagungkan Allah tapi caranya keliru menyembah Allah melalui perantara, tetap itu yang dinilai syirik. Seperti Jahmiyah berniat mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk, tapi caranya mengingkari semua sifat Allah. Itunya tetap yang dinilai. Makanya kalau ada orang berbuat jahat, menyakiti orang, menyinggung orang, lalu mengatakan, saya tidak niat menyinggung, saya tidak niat menyakiti, saya tidak bermaksud untuk menghina. Maksudnya, niatnya, tujuannya nggak dinilai. Tapi lihat bentuk perbuatannya. Perbuatannya menyinggung, walaupun niatnya memuji, tetap kejahatan dalam bentuk menyinggung. Perbuatannya menghina, tapi niatnya itu bukan menghina, tapi menyadarkan umpama, tetap saja itu sebuah penghinaan berupa kejahatan. Niat perbuatannya mengejek, memojokkan, niatnya itu ini nasihat, tetap saja niat tidak dilihat, tidak diperhatikan. Kan kebanyakan orang yang sudah melakukan kejahatan, kesalahan, menyinggung orang, menyinggung aspek sara dari pihak lain gitu kan, di demo ngomongnya apa? Saya tidak niat. Ya rahmukallah. Saya tidak niat menyinggung, saya tidak niat memojokkan, saya tidak niat merendahkan. Tapi berargumentasi ya, baru muncul niat tuh. Nggak dilihat niat kalau bentuk perbuatannya buruk. Kalau umpamanya setiap perbuatan buruk bisa dianggap benar hanya karena niat yang baik, maka tak akan ada penjara yang akan dihuni. Perampok, tangkap. Oh niatnya untuk bangun masjid, bebas ya. Menghina, oh saya niatnya agar dia sadar, memberikan nasihat, bebas gitu ya. Oh membunuh, oh saya niatnya bukan membunuh. Tapi niat itu agar dia itu terhenti dari kejahatan, dari keburukan, biar nggak numpuk banget dosanya, bebas. Nggak akan ada keburukan.
yang dihukum kalau hanya bisa dianggap benar karena niat yang baik. Enggak. Al-ghayah la tubarirul wasilah. Tujuan itu tidak menghalalkan segala cara. Ya. Inilah penjelasan tentang beribadah kepada Allah dengan melalui perantara. Tetap walaupun tujuannya baik, tujuannya bagus, maka tetap itu dinilai syirik dan mengundang murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Termasuk orang yang mengingkari Allah mengingkari sifat-sifat Allah dalam rangka mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk, tetaplah dinilai sebagai sebuah penyimpangan yang fatal walaupun dengan niat yang bagus mensucikan Allah, mengagungkan Allah dan meninggikan Allah, karena al-ghayah la tubarirul wasilah. Tujuan tidaklah menghalalkan segala cara. Tujuan yang baik harus sampai dengan cara yang baik, ya. Inilah penjelasan kita di pagi hari ini. Insyaallah penjelasan yang berikutnya akan kita teruskan di hari Senin yang akan datang. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Syukran Ustaz atas penjelasan dari materi yang disampaikan. Ikhwati man azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa Tarbiyah Sunnah Media ataupun media-media yang turut memancarluaskan kajian di pagi hari ini. Kami persilakan bagi antum yang akan bertanya bisa bertanya langsung melalui line telepon di nomor 02286862637 ataupun bisa mengirimkan pertanyaannya berupa SMS atau WhatsApp ke nomor 081122711476. Baik, ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono, silakan. Siap. Ustaz, saya mau tanya masalah ibadah melalui perantara. Ya, sekarang dikatakan itu perbuatan musyrik. Apakah di Indonesia atau di negara mana orang Islam yang berbuat seperti itu? Jadi melalui perantara, tapi orangnya juga orang Muslim. Adakah di Indonesia? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono di Margahayu. Barakallahu fiik. Adakah orang di dunia ini yang beribadah kepada Allah dengan melalui perantara? Banyak. Dipersempit, adakah di Indonesia orang yang beribadah kepada Allah melalui perantara? Banyak. Gak kehitung. Ustaz Sotoy pernah lihat, dari mana gitu tahu? Kalau pernah lihat langsung, enggak kayaknya. Kau tahu, banyak atuh. Lihat video-video di YouTube. Orang datang ke kuburan, meminta-minta ke kuburan, bahkan ada yang sujud ke kuburan. Ada juga yang umpamanya, ini pernah lihat, orang nyuguh ke sebuah pohon besar. Ada kemenyan, ada sesajian di sana. Ketika ditanya kenapa? Oh, ini agar mbah yang menghuni di sini tidak menimbulkan, tidak bikin wabah untuk kita. Kau bisa mbah begitu, sebab mbah ini orang sakti dulunya. Suci, dekat kepada Allah. Bukankah yang memberi wabah itu Allah? Iya, tapi mbah ini akan menyampaikan kepada Allah. Jadi mintanya ke mbah agar disampaikan kepada Allah. Itu menyembah. Beribadah dalam bentuk berdoa melalui perantara. Ada yang kayak gini? Iya, ada. Banyak. Nah, pawang hujan. Itu diantara yang pernah kita dengar dalam videonya juga. Mereka berdoanya dengan keras, terdengar oleh kita semua, terekam. Mereka meminta, wahai Mikail, wahai ini, wahai itu.
agar disampaikan kepada Allah. Tahan hujan ini. Mereka berdoa kepada Allah melalui wasilah kepada malaikat Mikail. Disebut beberapa malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, dan seterusnya. Ada yang seperti di Indonesia? Bukan ada, banyak. Oleh karena itulah maka ini menunjukkan penyimpangan yang asasi dari masalah tauhid. Dan menunjukkan harus wajib gencarnya dakwah tauhid ini dijelaskan. Dengan resiko pasti mereka tidak diam, membantah secara ilmiah. Gak bisa membantah secara ilmiah, membantahnya dengan cara apa? Tuduhan, dasar ekstremis, radikalis, dasar macam-macam. Dan sekarang para dukun dengan kelompoknya sudah berani terang-terangan deklarasi, menantang, mengancam para ustadz, para kiai, para mubalik yang mengharamkan perbuatan dukun. Ada yang begitu? Ada. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Ummu Aisyah di Sukabumi. Ustadz izin bertanya, apakah orang yang meninggal bisa mendengar doa orang yang datang berziarah? Dan doa apa saja yang bisa kita baca bila kita sudah ada di depan makam orang tua yang sesuai syar'i? Syukran jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Iya, afan wa jazakillahu khairan. Apa orang mati bisa mendengar ucapan orang hidup yang ziarah? Baik ucapannya itu doa ataupun ngajak ngobrol, ma bapak sing tenang di alam bakanya, kan kayak gitu ya. Apa bisa mendengar? Taib. Barakallahu fiik. Ada beberapa nas hadis yang mengisyaratkan mayit bisa mendengar. Pertama, bahwa ketika orang yang menguburkan pulang 7 langkah dari kuburan, maka si mayit itu bangun dan bisa mendengar langkah-langkah orang yang menghantarnya. Kayak kita umpamanya ada di tingkat bawah, di tingkat atas ada orang gitu ya. Lalu orang itu loncat, melangkah, kita mendengar blek-blek-bleknya gitu. Itu ada keterangan, ada. Dan hadis itu sahih. Apakah ini mengisyaratkan orang yang di alam kubur mendengar? Enggak. Hanya di momen itu. Di momen selanjutnya orang itu mengalami fitnah kubur. Berupa pertanyaan di alam kubur, sudah nggak bisa mendengar apapun lagi di luar. Karena harus konsentrasi menghadapi pertanyaan. Apalagi kalau nggak bisa jawab, setelah itu diazab dengan azab yang dahsyat sesuai dengan jenis dan kadar dosanya, nggak bisa lagi mendengar. Karena harus mengalami azab siksaan. Itu pertama. Kedua, Nabi SAW seusai perang Badar, menangkan perang Badar, beberapa tokoh kafir, termasuk Abu Lahab, mati di sana. Dikuburkan di Badar, di lembah Badar. Berapa hari setelah itu Nabi dan para sahabat datang lagi lalu berteriak, wahai fulan bin fulan, fulan bin fulan. Disebut nama-namanya. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Apakah kalian mendapati bahwa apa yang Allah janjikan kepada kalian itu benar? Umar bertanya, wahai Rasulullah, bukankah mereka tidak mendengar? Kata Nabi SAW, wa ma antum bi asma minhum. Kalian tidak lebih mendengar daripada mereka. Maknanya mereka lebih mendengar dari kalian. Kalau kalian mendengar ucapanku, apalagi mereka. Cuma mereka tidak bisa menjawab. Ini menunjukkan bahwa saat itu mereka mendengar.
Apakah kalau saat itu mendengar berarti bisa mendengar selama-lamanya? Tidak. Ketika para ulama menjelaskan hadis ini, mereka menjelaskan saat itu Allah Azza wa Jalla membuat mereka mendengar ucapan Nabi SAW sebagai taubih bagi mereka untuk melahirkan penyesalan kenapa selama hidup tidak beriman. Saat itu dibuat mendengar, akhirnya lebih tersiksa, akhirnya timbul penyesalan. Mereka merasa terpojokkan dengan ucapan Nabi SAW. Hanya momen itu. Setelah itu mereka diazab kembali di alam kubur. Ketika diazab kembali di alam kubur, gak akan bisa mendengar apapun lagi. Gak akan peduli terhadap apapun yang ada di sekelilingnya. Berdasarkan hal itulah maka hadis-hadis tadi yang menyatakan di alam kubur bisa mendengar orang yang berbicara di atas kuburannya itu hanya di momen itu saja. Adapun secara umum maka tidak. Termasuk apakah orang yang memperoleh nikmat kubur apakah bisa mendengar? Nggak ada nas. Oleh karena itu ketika kita berziarah ke kuburan orang tua lalu kita berbicara, apakah mereka mendengar? Enggak. Lalu doa apa yang harus kita ucapkan? Nah, coba hafalkan doa salat jenazah setelah takbir yang ketiga. Lalu baca itu ketika ziarah kubur. Ke ayah, ke ibu, Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afi, wa'afu anhu, wa akrim nuzulahu, wasi madkhalahu, waksilhu bil ma'i wa thalji wal barad, wa naqihi min al-khataya kama yanaqqa thawbul abyadu min ad-danas, wa abdilhu daran khairan min dari, wa ahlan khairan min ahli, wa zawjan khairan min zawji, wa adkhilhul jannah, wa idhu min azabin nar, wa azabil qabr. Baca itu, lengkap sudah. Ya Allah ampuni dia, rahmati dia, dan seterusnya sampai akhir dari doa tersebut. Baca itu. Nah, ada adab ya ada. Menghadap kiblat, jangan menghadap kuburan. Kalau menghadap kiblat beresiko menghadap kuburan nggak apa-apa. Tapi niatkan menghadap kuburan umpamanya kita dari arah timur. Menghadap ke kuburan, otomatis menghadap kiblat, nggak apa-apa. Kita angkat dua tangan kita dengan niat menghadap kiblat. Yang tidak boleh kita datang dari arah barat, terus menghadap ke kuburan ke arah timur berarti ya. Lalu angkat tangan lalu berdoa menghadap kuburan, nggak boleh. Menghadaplah ke kiblat. Berdasarkan hal itu, lihat adab. Pertama, baca doa masuk ke kuburan. Kedua, copot sendal sepatu. Kotor dong. Ya iyalah nanti aja dicuci ya. Kalau kaos kaki nggak perlu dicopot. Karena itu penutup aurat bagi para wanita. Kaos kakinya kotor. Iyalah cuci aja nanti. Jadi pertama, baca doa assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikumul lahiqun. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Buka sendal. Terus jangan melangkahi kuburan, menginjak kuburan, meloncati kuburan, menduduki kuburan. Kuburan siapapun itu. Cari jalan yang tak ada kuburannya. Lalu menghadaplah kiblat dan berdoa. Boleh angkat tangan? Ya boleh angkat tangan. Doakan. Baca doa sholat jenazah setelah takbir ketiga. Di sana. Silakan. Ya itulah beberapa di antara adab ziarah kubur. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya melalui SMS dan tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz, saya telah melakukan kekufuran yang besar kepada Allah. Apakah masih ada pintu taubat buat saya? Silakan Ustadz. Sayang bentuk kekufuran yang dilakukan tidak disebutkan. Kufur besar. Kufur besar itu dalam terminologi Islam yang diterangkan para ulama
adalah kufur yang mukaffirah, kufur yang menyebabkan dia keluar dari Islam, murtad. Bentuknya banyak. Ya tentu saja menyembah kepada selain Allah, ya. Menghina Allah, Rasulnya, Al-Quran dan seterusnya, mengingkari Al-Quran baik sebagian ataupun seluruhnya. Itu adalah kufur yang mukaffir, kufur besar yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Kalau itu mereka yakini merupakan kekufuran yang menyebabkan keluar dari Islam lalu dilakukan karena hawa nafsu atau kepentingan dunia, mereka sudah murtad dan kalau ingin tobat wajib syahadat lagi. Tapi kalau dia tidak tahu bahwa itu kufur besar menyebabkan keluar dari Islam karena kebodohan lalu dia lakukan. Lalu setelah itu ada yang ngasih tahu bahwa itu kufur besar. Itu bisa menyebabkan murtad. Tapi dilakukan karena ketidaktahuan maka tidak murtad. Tetap muslim tapi muslim yang berdosa besar. Sebagaimana hadis dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu an ketika pulang dari Futuh Mekah menuju Madinah melewati lembah Hunain, mereka melewati sidrah atau papan-papan dari pohon gitu yang oleh orang itu berdiri di sana berdoa dan menggantungkan senjata-senjata mereka yang disebut dengan Zatu Anwat. Zatu Anwat itu kayu. Dianggap bertuah. Kalau senjata, pedang, panah, busur, tombak, tameng, digantungkan di sana jadi bertuah. Jadi sakti mandraguna. Jimatlah sejenis itu. Para sahabat yang baru masuk Islam, karena baru masuk Islam ketika Futuh Mekah, langsung berkata, ya Rasulullah ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan bagi kami dzatu anwat. Itu mereka juga punya dzatu anwat. Meminta jimat, meminta dzatu anwat syirik. Syiriknya kecil apa besar? Besar. Dan ini kufur besar. Kata Nabi SAW, kalian telah berkata kepadaku seperti perkataan kaum Musa kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan bagi kami patung sembahan. Sebagaimana mereka juga patung sembahan. Minta jimat sama dengan minta patung sembahan. Syirik apa enggak? Syirik. Kecil apa besar? Besar. Tapi oleh Nabi SAW dimaklumi karena mereka belum faham. Hanya diberitahu itu syirik sudah. Tidak disuruh kalian sudah musyrik, kufur, sudah murtad, ayo syahadat lagi. Enggak. Hanya diberitahu. Jadi orang yang terjerumus ke dalam perbuatan kufur atau syirik karena kebodohan, karena ketidaktahuan, ma'dzur. Dianggap ada uzur, dimaklumi dan tidak keluar dari Islam. Hanya wajib tobat dalam bentuk merubah keyakinannya dan menghindarkan perbuatan yang sudah diketahui syirik atau kufur tersebut. Nah, jadi kalau penanya yang barusan yang dimaksud kufur besar adalah kufur yang menyebabkan dia keluar dari Islam dan dilakukan karena tahu, sadar, tapi dilakukan karena memang hawa nafsu, karena memang demi kepentingan dunia. Akhirnya terjerumus, maka dia sudah murtad. Wajib syahadat lagi. Contoh, ada orang yang ingin kaya, ingin beken, ingin terkenal, ingin memperoleh banyak job. Akhirnya dia melakukan pesugihan. Minta kepada setan dari kalangan bangsa jin. Dia tahu ini syirik dalam Islam. Nggak boleh minta kepada selain Allah dalam hal yang hanya Allah yang bisa memberikan itu. Tapi gimana lagi sih? Dia butuh. Dia ingin kaya raya. Dia ingin beken. Dia ingin terkenal. Dia ingin viral. Akhirnya dilakukan.
Dan semua ritual pesugihannya itu direkam oleh video kemudian disebar. Semua orang tahu. Itu sudah kufur, sudah syirik, sudah murtad. Karena dia tahu itu syirik. Dia lakukan demi kepentingan dunia. Wajib bersyahadat lagi. Karena dia sudah murtad. Ya. Adapun kalau orang tersebut melakukan syirik atau kufur karena tidak tahu, lalu baru sadar setelah ada yang memberitahu, dia wajib tobat dari hal itu, berhenti dari perbuatan syiriknya, menguatkan akidah tauhidnya, dan ngaji tauhid. Jangan sampai kebodohannya menyebabkan berkali-kali dia terjerumus ke dalam penyimpangan dari aspek tauhid, baik syirik, kufur, atau yang sejenisnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukur Ustaz atas jawabannya, dan ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ini dengan Nenek Mardiana, Pak, mau ngomong. Nek Mardiana, ya. Di mana? Ya, di Media Sunnah ya, Pak. Ya, ya. Bisa bertanya, Pak? Ya, silakan langsung. Ya. Nenek kan umurnya udah 80 tahun. Barakallah. Kurang lebih. Pertanyaannya apa, Bu? Pertanyaannya masalah uduk, Pak. Ya. Uduknya itu sering batal gitu, Pak. Uduk sering buang angin gitu, Pak. Iya. Jadi gimana solusinya untuk misalnya kan Taib nenek siapa? Mardiana tadi. Dari Mardiana, pertanyaan untuk neneknya. Untuk neneknya, semoga nenek sehat ya, semoga istiqamah di atas sunnah, dan semoga husnul khatimah ya nek ya. Barakallahu fik. Orang yang sudah tua terkena beberapa penyakit B ya. Apa aja B itu? Belek. Boson itu keluar angin terus, beser, budak, kemudian balelol itu ompong, ngomongnya nggak jelas, belikan, pundungan, dan seterusnya. Tidak semua, tapi ada satu. Nah, kalau salah satu di antara boson atau beser, boson itu artinya keluar angin terus, nggak bisa ditahan, ya. Hitungan sekian detik, sekian menit keluar. Sehingga baru saja berwudu keluar angin lagi. Ya, wudu lagi, ditahan. Baru takbir Allahu Akbar keluar angin lagi. Kalau dibatalkan terus, nggak kelar-kelar sholatnya. Bagi orang yang seperti itu ada uzur. Jadi, sholat wajib memenuhi syarat sahnya sholat. Salah satu di antara syarat sahnya sholat, suci dari hadas. Tidak buang angin, tidak buang air besar ataupun kecil gitu ya. Tidak haid, tidak nifas gitu. Kalau ada hadas, sholat tidak sah. Wajib dipenuhi kalau dia mampu. Adapun kalau tidak mampu memenuhi syarat sahnya sholat, gugur kewajiban memenuhi syarat tersebut tanpa menggugurkan kewajiban sholat. Jadi sholatlah walaupun ada najis, sholatlah walaupun tidak punya wudu alias batal. Umpamanya ada orang yang terkena radang saluran air kencing. Dia itu kalau kencing nggak tuntas, selalu nyisa. Ditunggu 5-10 menit sudah dianggap keluar, pas takbir Allahu Akbar setelah wudu, kerasa netes lagi. Selama sholat netes lagi. Selama sholat netes lagi. Demikian juga para wanita yang mengalami istihadah, sudah mandi, sudah wudu, pas takbir Allahu Akbar darahnya keluar. Ini uzur. Di luar kemampuan dia. Lanjutkan sholatnya walaupun air kencing netes, walaupun darah tetap keluar, walaupun angin terus keluar. Teruskan saja.
Salatnya sah, maka gugur kewajiban harus suci dari hadas, harus suci dari najis, gugur kewajiban itu tanpa menggugurkan kewajiban salatnya. Tetap salat, walaupun najis tetap netes keluar. Tetap salat, walaupun angin terus kentut terus keluar gitu. Selama salatnya teruskan saja sampai salam. Setelah salam ya wirid berdoa. Nanti kalau mau sholat sunat lagi ya wudhu lagi. Semampu dia. Setelah wudhu sholat. Nanti setelah sholat keluar lagi selama sholat angin terus-terusan. Gak apa-apa. Teruskan saja. Sholatnya insya Allah sah. Sama dengan salah satu di antara syaratnya sholat harus menghadap kiblat. Kalau mampu, sekarang kita nggak mampu menghadap kiblat, baik nggak tahu arah kiblat di mana atau sholat di kendaraan. Awalnya menghadap kiblat Allahu Akbar, tapi nanti mobil, kereta, pesawat belok nggak apa-apa. Kita nggak perlu ikut belok. Oh ini belok nggak perlu, ya. Terus saja menghadap kemanapun. Asal kita memang melakukan hal itu karena tidak mampu terus menghadap kiblat. Salatnya sah walaupun tidak menghadap kiblat, ya. Tadi juga si nenek keluar angin terus-terusan. Nggak apa-apa, lanjutkan aja sholat. Sholatnya tetap sah tanpa berkurang sedikit pun karena itu di luar kemampuannya, ya. Begitu ya Nenek Mardiana. Semoga penjelasan ini membuat nenek tenang. Teruskan sholat walaupun angin keluar terus-terusan. Dan tetaplah sehat, tetaplah ibadah. Dan semoga kita semuanya wafat di atas keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kepercayaan di kampung, anak biar tidak sakit-sakitan dikasih kalung jimat yang dari benang hitam, tapi kata mereka hanya perantara, tetap hati percaya pada Allah. Itu bagaimana Ustadz? Apakah termasuk syirik besar atau syirik kecil? Silakan. Iya, itu namanya tamimah, jamaknya tamaim. Dan itu termasuk di antara syirik. Dan itu sudah kita jelaskan ketika menerangkan kitab Tauhid. Termasuk syirik adalah disebut ta'liqut tamaim. Menggantungkan tamimah atau tamaim atau sesuatu yang dianggap penolak bala. Ya, menggantungkan sesuatu lalu dikalungkan. Atau digelangkan, ya, atau dipakai berupa ali dengan niat, dengan keyakinan bisa menolak bala, baik bala itu penyakit atau musibah lainnya, maka itu tidak boleh, termasuk syirik. Berdasarkan hal itulah maka siapa orang yang menggantungkan tamimah di lehernya atau di gelangnya, dia sudah terjerumus ke dalam perbuatan syirik, maka tidak boleh. Karena apa? Karena di dalam hal itu terkandung keyakinan ada kekuatan lain di alam jagat raya selain dari Allah yang bisa menolak madarat, yaitu jimat itu tadi, berupa tamimah tadi, maka tidak boleh. Yang bisa mencegah madarat, memberi manfaat, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Allah tidak ada, ya. Kecuali kalau ada hubungan sebab akibat antara benda tersebut dengan khasiat yang diinginkan. Dan itu logis, itu rasional, itu realistis. Contoh umpamanya. Apa contohnya? Contoh umpamanya obat. Obat ini kalau diminum bisa membuat kita kebal terhadap beberapa jenis bakteri, kuman ataupun virus seperti vaksin umpamanya, ya, imunisasi umpamanya. Baik disuntik atau diminum atau diteteskan membuat tubuh kebal. Dan itu ada penjelasan ilmiahnya. Rasional, logis. Maka boleh.
Karena itu ada hubungan sebab akibat. Seperti umpamanya makan. Diyakini makan ini bisa menghindarkan kita dari beberapa penyakit. Karena kalau umpamanya tidak makan, lemas, lemah, penyakit banyak masuk. Tapi kalau kita makan ya kenyang, kuat, sehat, mengandung nutrisi ini, vitamin itu dan seterusnya, maka penyakit itu akan mental. Ada penjelasan ilmiahnya? Ada. Maka meyakini bahwa makan minum akan sehat, minum obat ini akan sehat, divaksin, diimunisasi akan sehat, itu bukan syirik karena ada hubungan sebab akibat. Adapun menggantungkan jimat nggak ada alasan rasionalnya. Kenapa benda ini bisa menolak penyakit? Nggak ada penjelasan ilmiahnya, maka tidak boleh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya ada telepon, silakan. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon sebagai penanya terakhir. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Abu Zeni di Kalimantan Barat. Abu Zeni di Kalimantan Barat. Silahkan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ini Ustaz. Silakan. Dalam ketika salat subuh itu si imam itu tidak membaca kunut Ustaz. Lalu setelah salam ada makmum yang sujud sahwi lagi sendirian Ustaz. Karena tidak pakai kunut tadi. Itu bagaimana Ustaz salatnya makmum tadi Ustaz? Baik. Yang kedua tentang fenomena yang kemarin di Mandalika itu Ustaz. Itu ada pawang hujan itu termasuk kesyirikan gimana itu Ustaz? Iya. Malah diekspos itu Ustaz. Iya. Sudah Pak. Ustaz. Baik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya. Pak Zaini di Kalbar. Barakallahu fik. Ada 2 pertanyaan. Kalau imam nggak kunut subuh lalu makmum ada yang sujud sahwi. Kunut subuh perkara yang diikhtilafkan di kalangan para ulama. Sebagian ada yang menyatakan sunnah seperti Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sebagian ada yang menyatakan bid'ah seperti Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i. Kedua ulama ini agung dua-duanya. Pertanyaan, kalau Imam Ahmad menyatakan kunut subuh itu bidah, apakah Imam Ahmad memvonis Imam Syafi'i ahli neraka? Ya enggak lah. Kita tidak sedang memvonis pelaku, tapi sedang membahas hukum sebuah perbuatan. Ke surga ke nerakanya seseorang itu kalkulasi dari seluruh amalan. Imam Syafi'i kalau beristihad kunut itu sunnah, lalu katakanlah ijtihadnya salah, apa beliau berdosa? Tidak berdosa. Beliau sudah beramal, berkeyakinan sesuai dengan ilmu yang sampai. Ilmu yang sampai begitu masa diingkari. Ya diyakini lalu diamalkan. Kalau ijtihadnya salah, pahalanya 1 dan tidak dosa. Kesalahannya diampuni. Kita meyakini Imam Syafi'i ahli surga. Walaupun berkeyakinan kunut subuh itu sunnah yang menurut sebagian ulama itu bid'ah. Kita kalau menyatakan kunut subuh itu bid'ah, itu tidak sedang memvonis seluruh orang yang kunut ahli neraka, ya tidak. Seperti Imam Syafi'i, kalau itu dianggap ijtihad yang salah, pahala 1 kesalahannya diampuni. Demikian juga ulama-ulama, ustadz-ustadz yang mengikuti pendapat Imam Syafi'i, ilmu yang sampai ke mereka itu sunnah, lalu diamalkan, ya sama kedudukannya. Ya, tidak memvonis mereka sebagai ahli neraka. Nah sekarang menurut Imam Syafi'i kunut subuh sunnah. Bila tidak dilakukan baik sengaja atau lupa, maka tidak wajib harus sujud sahwi. Karena sujud sahwi hanya dilakukan kalau melewatkan gerakan sholat yang hukumnya wajib.
Seperti umpamanya tahiyat awal itu wajib. Maka ketika dilewat karena lupa, maka sujud sahwi. Tapi kalau yang sunnah seperti qunut subuh, menurut mazhab Syafi'i itu sunnah. Kelewat, nggak harus sujud sahwi. Karena hukumnya sunnah bukan wajib. Ya. Berdasarkan hal itu, kalau seorang yang bermadzhab Syafi'i meyakini sunnahnya qunut subuh lalu terlewat baik lupa atau sengaja atau karena berjamaah dengan imam yang tidak qunut, maka menurut keyakinan madzhab Syafi'i maka tidak harus melakukan sujud sahwi. Karena itu sunnah. Siapa yang melakukan sujud sahwi berarti meyakini bahwa itu wajib. Qunut subuh wajib, yang tidak maka berdosa. Itu pendapat siapa? Enggak ada. Imam Syafi'i tidak mewajibkan qunut subuh. Ya, itu yang pertama. Biarkan saja mereka. Yang kedua, bagaimana dengan fenomena di Mandalika ada lomba balap motor gitu, lalu panitia mengundang pawang hujan agar hujan tidak turun. Dibayar nggak itu si pawang? Dibayarlah. Ternyata apa yang terjadi? Hujan besar. Si pawangnya perempuan keluar, duduk bersila, melakukan ritual. Itu sudah gagal. Dia sudah mencegah agar tidak hujan. Hujan. Setelah hujan turun, dia mencegah agar reda. Nggak perlu ada ritual, nanti juga reda sendiri kok. Sampai disorakin, sampai orang asing yang ngelihat juga ketawa, sampai ngikutin gerakan dia dalam rangka melecehkan, kan gitu ya. Semoga malu dan semoga berhenti. Oh ternyata pawang hujan itu bohong. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran ini, kan hujan ini apa? Hujan ini rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengaturnya, turun atau tidak turunnya? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah, bukan yang lain-lain. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surah Fatir ayat yang kedua, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Kata Allah, apa saja rahmat yang Allah turunkan bagi manusia ke muka bumi, nggak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, nggak ada yang bisa menahannya. Walaupun pawang, 1 juta pawang bersatu mau menahan hujan, kalau Allah turunkan nggak ada yang bisa menahannya. Wa ma yumsiku fala mursila lahu ba'da min ba'dihi. Tapi siapa atau apa saja yang Allah tahan, nggak akan ada yang bisa menurunkan hujan tersebut, rahmat tersebut. Jadi yang menurunkan hujan, menahan hujan Allah, nggak bisa ditahan oleh pawang. Sampai saya tadi membaca ada status, jangan percaya kepada pawang hujan karena dia tidak bisa menahan air kencingnya sendiri, apalagi air hujan. Kalau kebelet nggak bisa dia tahan, ditahan semenit, 2 menit, 5 menit, 10 menit, bisa lama-lama jebol. Air kencingnya sendiri yang nggak seberapa, apalagi air hujan yang Allah turunkan. Maka tidak boleh, ya. Panitia harusnya merasa malu, merasa dirinya intelek gitu ya. Yang jadi panitia itu bukan orang yang tidak berpendidikan, pasti berpendidikan, mungkin lebih dari S1. Mungkin pejabat, makanya dia dipercaya untuk mengelola event besar tingkat internasional. Masih kolot pemikirannya. Mestinya malu, mesti sadar, oh pawang hujan nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, setelah turun hujan keluar, menolak hujan. Nggak perlu ditolak, nanti reda sendiri kalau sudah habis mah. Nanti setelah 2 jam baru reda, kata pawang, tuh reda kan. Padahal redanya itu bukan karena upaya perdukunan dia. Memang sudah habis saja air hujannya. Ya.
Jangan percaya, karena mempercayainya adalah termasuk syirik. Meyakini ada kekuatan lain di luar kekuatan Allah yang bisa mengatur alam ini, ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita akan lanjut di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.